memaksakan. Oke. Nah mungkin teman-teman artis ingin ingin show off agar menjadi daya tarik. Mungkin juga dia berkecukupan memiliki kendaraan supercarnya. Mungkin ia hanya memaksakan dahulu untuk mendapatkan daya tarik. Di Indonesia ini kan orang yang pelik dengan gaya hidup. Yeah. Kalau lu miskin, lu nggak dianggap. Oh gitu ya. Tapi kalau udah kelihatan kaya, sekalipun belum tahu kaya beneran atau enggak, lu pasti dianggap. Kalau gue mafia, kenapa? Apa yang gue rugiin dengan lu dan keluarga lu? Terakhir, gue dipanggil KPK misalnya. Wah ini dia diperiksa KPK gitu. Lah kalau gue diperiksa KPK emang kenapa? Hidup ini cobaannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sampai hari ini kita sudah memasuki hari puasa ke beberapa hari ya. Saya nggak bisa sebutin pasti ini karena tayangnya mungkin di pertengahan minggu kedua. Tetapi yang jelas bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk menahan hal-hal yang kurang baik. Jadi buat kalian kalau ngisi komen yang bagus-bagus saja ya. Nah, sekarang saya kedatangan tamu. Ini juga bagi saya adalah orang yang luar biasa, istimewa banget. Kenapa? Karena dalam kurun beberapa tahun, 2 tahun terakhir mungkin ya, ini nama beliau tiba-tiba jadi hits, jadi ngepop dan diikuti oleh semua anak-anak muda ya, yang bermimpi ingin menjadi orang yang hebat. Ahmad Sahroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ahmad Sahroni SEM Ikom. Ilmu komunikasi ya. Bro, selamat datang, Bro. Terima kasih telah ngundang saya. Aduh, nih suatu kebahagiaan karena Ahmad Sahroni ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, lalu kemudian Bendahara Umum Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Kadin, dan Sekjen IMI. Jadi yang hobi mobil, ini sekjennya. Mobil dan motor. Mobil dan motor ya. Termasuk off-road dan enggak? Yes, off-road semua. Termasuk ya? Termasuk. Oke, kebetulan tuh karena olahraga, adanya di urusan olahraga. Kita Yes. nanti ketemu nanti, Bro. Ya. Bro, langsung aja nih, Bro ya. Kita mau tanya, kita ngomongnya gue lo aja atau gimana? Boleh. Gue lo aja ya. Karena beliau ini walaupun usianya lebih muda, tetapi kita sama-sama pimpinan di komisi. Dan kita biasa kalau di partai itu ngobrolnya santai supaya nggak terlalu serius. Ini sebentar lagi, dulu konon katanya akan ada MotoGP di Mandalika. Betul. Lalu kemudian tiba-tiba kemarin dari apa namanya itu ya? IFA ya apa? Dari organisasi dunia FIA datang ke Mandalika dan mengatakan dipending. Bisa ceritain, Bro? Sebenarnya nggak dipending ya. Tadi kebetulan saya baru dari Pak Presiden dengan Ketua Umum menyampaikan untuk MotoGP-nya mundur ke 2022 bulan Maret. Tahun depan. Oke. Tapi untuk Superbike, World Superbike-nya dimulai November. Dicoba November ini 2021. Oh, jadi akan ada Superbike November di Mandalika. Oke, karena kita juga sudah membangun Mandalika sudah cukup banyak uang yang dikeluarkan. Sudah banyak dan ini Oktober finalisasi untuk semua persiapan acara Superbike World Superbike November nanti. World Superbike. Kira-kira kalau World Superbike ini harapannya akan didatangi oleh berapa banyak negara? Banyak ya negara yang ikut serta dalam World Superbike. Kemungkinan bisa 14-15 negara. Karena pesertanya Superbike itu hampir 30-an. Banyak nih. Dia lebih banyak dari MotoGP. Karena 1000 cc kan. Ya. Ini unik. Tapi seru ini. Tinggal bedanya nanti, apa antara MotoGP sama World Superbike? spek mesinnya beda. Dia lebih kalau ngomongnya ini underbone lah. Makanya dikatakan Superbike itu dengan MotoGP-nya beda.
Itu karena dengan tipe mesin yang berbeda. Tadi juga ada tim Mandalika Pertamina juga melaporkan kepada Pak Presiden ada pembalap yang disupport dari Pertamina yang ikut laga nanti coba di Mandalika. Oh, oke. Jadi 1000 cc down atau up? 1000 cc. Hanya 1000 cc. 1000 cc. Oke. Jadi buat kalian yang hobi nonton motor, ini harus datang nanti ke Mandalika November ya. Dengan harapan tentunya pandemi kita sudah jauh lebih aman. Yang pasti penonton ada tapi Batasi. lakukan prokes. Oke. Nah, sebagai sekjen IMI sebagai organizer dari event tersebut. Yang mau disiapin apa, Bro? Persiapan dari IMI tentunya regulasi aturan yang terkait dengan VIA. Dalam hal ini kemarin datang Dorna ke sana melakukan cek secara fisik bagaimana kesiapan dan kelengkapan untuk proses pelaksanaan MotoGP yang akan datang. Tadinya dipaksakan Oktober. Nah, Dorna sendiri menyampaikan sepertinya ini belum memenuhi syarat. Apanya? Tracknya kah atau Tracknya sudah memadai, fasilitas yang belum memadai Fasilitas. secara 100%. Karena ini momen besar, jadi diundurlah ke bulan Maret 2022. Begitu juga, untuk yang MotoGP-nya. MotoGP. Begitu juga dengan Formula Elektrik. Mundur juga ke Ada lagi 2022. Formula Elektrik. Formula Elektrik tetap dilaksanakan. Oke. Juga sama diundur 2022. Jadi kita di samping ada MotoGP, di samping ada Formula Elektrik. Diinginkan Mandalika itu ke depan bisa menjadi sirkuit Formula One. Tapi dengan budget yang cukup besar, akhirnya pemerintah sedang memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Jadi kita punya impian di bidang olahraga ini cukuplah besar, Pak Presiden mimpinya. Oke. Nah, semoga pandemik ini berakhir, program-program pemerintah untuk pelaksanaan olahraga tidak kalah saing dengan Singapura dan Malaysia. Oke, ini menarik yang tadi barusan lo bilang. Formula Elektrik. Mungkin banyak yang belum tahu nih, tolong dijelasin dulu, Bro. Ya, kalau ada Formula One yang pakai mesin turbo, kalau ini elektrik, pakai baterai. Elektrik. Speednya sampai berapa itu? Kencang juga. Nggak ada suaranya, makanya tracknya itu yang tadinya di Monas pindah ke seputaran GBK dan Senayan. Ini menarik, karena dia tidak perlu jauh, jaraknya hanya membutuhkan nggak sampai 3 kilo. Racing lap-nya itu nggak perlu jauh, jadi maksimum 3 kilo. Ini bicara soal elektrik. Jadi Ahmad Saroni ini juga adalah presiden Tesla Indonesia. Yeah. Pasti udah punya Tesla. Udah pasti sebagai presiden Tesla. Pasti. Dan Tesla itu macam-macam. Ada yang harganya di atas 3 miliaran sampai yang harganya masih di atas yang sekitar 1,5 kali ya. 1,5 ada, Model 3 ya. Nah, prospek mobil listrik gimana, Bro, ke depan? Sangat bagus. Pak Presiden juga mencanangkan tentang mobil listrik tersebut. Dinamikanya nih, mobil listrik kan macam-macam. Ada yang Hyundai keluarin itu murah, 600 juta. Tapi teknologi yang tidak didapat oleh Hyundai misalnya. Tesla memiliki teknologi yang luar biasa. Jadi mahal karena teknologi. Bisa voice command lah. Dan segala macam bisa autopilot. Dan jarak tempuhnya lebih panjang. Inilah yang dinamain teknologi. Itu yang sering diomongin orang begini. Kalau di luar negeri, di Amerika, lo pakai autopilot, enak. Kenapa? Jalan gede-gede, semua tertib. Kalau di sini pakai autopilot, kadang-kadang motor tiba-tiba lewat begitulah. Belum lagi nanti bis, Metro Mini, Kopaja. Itu gimana tuh, Bro? Tapi kalau untuk autopilot di jalan bukan bypass, disarankan tidak. Tidak pakai autopilot ya? Tidak pakai autopilot. Karena
dipakai autopilot di bypass pun kadang pada saat dia jalan lurus ada truk yang menghampirin mobil itu tidak akan minggir. Mobil itu akan stay di situ. Karena? Ya karena posisinya autopilot, dan kalau tertabrak itu ada kamera, itu satelit. Jadi kalau diperdebatkan dengan hukum di jalan, ya itu kelihatan banget. Nggak perlu berdebat, dia udah salah truknya. Iya. Itu agak unik sih. Iya. Bagus sih, idenya bagus. Tapi kalau di Indonesia saat ini tentunya agak susah berdebat sama supir-supir di pinggir jalan ya. Modern 20 tahun ke depan dipakai di saat sekarang. Betul. Pada saat pandemik emang agak aneh, tapi harus dibiasain. Oke. Gue kalau bisa nanti beli suatu saat, gue juga mau beli sih mobil listrik. Karena pernah nyobain yang taksi pakai mobil listrik. Ya, model X. Yes. Itu nggak ada bunyinya emang? Nggak ada. Di Belanda bunyinya. Itu. Dan memang enak ya, memang enak karena sebentar lagi energi fosil kita akan habis dan kita sangat bergantung kepada yang namanya MOPS. Yes. Ya, dimana itu ditentukan oleh OPEC, luar negeri, yang kadang-kadang kita nggak bisa bermain dengan asumsi-asumsi. Makanya listrik itu salah satu yang bagus. Nah, kalau berbicara listrik, kita harus berbicara baterai. Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di Asia kedua. Betul. Kenapa kita nggak bikin menjadi produsen baterai? Ya, itu kan kemarin kalau lu dengar kan sudah ada upaya untuk pabrikan mobil besar yang masuk ke Indonesia. Oh iya. Tapi mungkin lobby-lobbynya masih kurang. Ya, dan sebagai akhirnya, presiden Tesla mestinya lo bisa menjawab dong. Menjawab dalam kadar bukan langsung pemerintah nih. Okay. Karena ada aspek lain, mungkin dari segi bisnis. Kalau memang itu benar terjadi, itu luar biasa. Ya. Karena produksi baterai terbesar mungkin hanya ada di Indonesia. Betul. Atau environment-nya mungkin bukan hanya dari sisi baterai sama bahan bakunya, tetapi lingkungan community IT atau community baterainya itu belum hadir kali di Indonesia. Enggak, bukan masalah itu mah enggak susah ya, karena sistemnya mereka sudah punya. Oke. Perangkat semacam bumbu dapurnya sudah ada, tinggal dimasak. Langsung dibuat dengan skema yang teknologinya juga cukup lumayan. Okay. Dan satu produk merek terbesar di Amerika itu semua pakai robot. Jadi tidak menggunakan orang terlalu banyak. Itu udah terlalu canggih gitu. Nah, terbentuk di Indonesia dengan waktu itu mau rencananya di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Sudah survei lapangan. Oke. Udah, kalau itu jadi, wah keren banget. Sebagai presiden Tesla mendampingi lah ya. Mendampingi Elon Musk. Udah ketemu sama dia? Belum ketemu. Ya, waduh, gimana nih presiden Tesla belum ketemu. Someday pasti ketemu. Iya. Bro, semua orang udah lihat lah di YouTube-nya Ahmad Sarwani ini adalah orang yang boleh dikatakan memiliki mimpi besar, dan bahkan kalau saya nonton di beberapa cuplikan YouTube itu, tahun 2000 berapa ya, 2008 2009 tuh mungkin masih pekerja serabutan. Serabutannya 2002 2003 2004. 2009 sudah di perusahaan ini ya? Sudah. Ini perusahaan di mana gua jadi supir. Perusahaan ini jadi perusahaan gue. Jadi belajarnya itu dari zaman supir pertama 98. Waktu masa kerusuhan. Jadi gue jadi supir, terus ada hal konflik keluarga, gue keluar terus akhirnya nyupirin salah satu anak konglomerat juga main minyak di Kelapa Gading. Nggak lama, hanya beberapa bulan gue ke Amerika kerja di kapal passenger di Celebrity Cruise Line. Balik lagi ke Jakarta nyupirin bos yang pertama.
Oh, ketemu yang pertama ketemu lagi ngobrol, diajak lagi nyupirin. Kebetulan bos gue memang nggak bisa bawa mobil. Nah sekarang bos gue itu ngajar di salah satu STM di Cilincing di Jakarta Utara. Oke. Jadi cerita ini sebenarnya panjang, nggak cukup 2 kali 24 jam podcast bersama lu. Karena ini long story, tapi alhamdulillahnya orang-orang yang pernah bersama gua dengan bos gua masih ada. Ada cerita yang banyak kan bilang, itu si Roni ceritanya dibuat-buat. Banyak cerita yang beraneka ragam. Di 2009 itu gue lagi memang terbang-terbangnya itu. Minyak lagi luar biasa. Makanya kalau ngelihat komentar ada di YouTube, gue sesekali lihat ya, mafia minyak, bandit minyak. Kadang kalau itu gue jawab, kalau gue mafia kenapa? Apa yang gue rugiin dengan lu dan keluarga lu, gitu kan? Sampai terakhir gue dipanggil KPK misalnya, wah ini dia ini apa diperiksa KPK gitu. Lah kalau gue diperiksa KPK emang kenapa? Pejabat negara kalau dipanggil harus sesuai dengan aturan, dipanggil ya datang gitu. Nah hal-hal ini adalah hal dimana penyesuaian hidup ini cobaannya banyak. Dengan rangkaian cerita yang mungkin orang masing-masing. Tapi semua itu alhamdulillah gue jalani dengan seksama, dan alhamdulillah tanpa belajar, tanpa ilmu yang baru, gue tidak akan menjadi matang yang sebenarnya. Ini loh proses gue jalanin saat ini. Jadi ini udah dikasih tahu bocoran tentang move on, tentang hidup oleh Ahmad Sahroni, bahwa lo jangan terlalu membiarkan opini membentuk hidup kita, tapi kita harus membikin hidup kita dengan semangat kita sendiri. Betul. Iya kan? Setuju. Karena dimanapun, mau menjadi artis, selebriti, pengusaha, atau politisi, kita selalu anggap 50% orang suka sama kita, 50% mungkin nggak suka sama kita. Iya. Dan yang nggak suka itu biasanya bisa karena iri, bisa karena tidak mampu, bisa juga karena digerakin orang lain supaya nyerang kita, bisa juga, ya kan? Tapi poinnya adalah ketika kita bisa berkarya aja. Nah, Ahmad Sahroni ini punya mobil mewah, mungkin ukurannya udah nggak ketolong lah, karena kalau nggak salah Presiden Ferrari ya? Sebelumnya Presiden Ferrari dari 2011 sampai 2016. Sekarang udah nggak? Sekarang Presiden Brotherhood Club Indonesia yang gue buat. Apa itu? Macam-macam mereknya, nggak satu merek mobil, tapi semua merek mobil masuk di situ. Soalnya di Bandung ada juga Brotherhood, tapi motor. Itu motor. Silaturahmi dijaga. Brotherhood Club. Oke. Nah pertanyaannya begini bro, jadi kalau orang punya mobil mewah, saya udah lihat lah, kalau orang punya mobil mewah tuh macam-macam. Tapi ini kan sekarang ada fenomena artis-artis tuh mendadak semuanya kepengen punya mobil mewah, dipertontonkan. Gimana sih sebetulnya? Fenomena apa ini yang terjadi? Kok ya begini, bukannya artis tidak boleh, tetapi ketika itu akhirnya menjadi seolah-olah jadi satu klaster sendiri, akhirnya jadi orang memaksakan diri untuk punya mobil mewah atau supercar lah. Padahal sebetulnya belum tentu sesuai dengan kemampuannya. Gimana bro? Sama kayak waktu awal gue dulu. Jadi memiliki mobil supercar Ferrari pertama waktu itu 575 Maranello dibeli dengan menjual mobil SLK gue dulu kredit. Tapi punya tujuan, pengen masuk ke wilayah tempat komunitas konglomerat. Ya kan nggak mungkin lu pakai SLK sedangkan lu mau main di Ferrari. Belilah itu Ferrari agar bisa masuk ke dalam komunitas tersebut. Gue masuk waktu itu pimpinannya Pak Romi Winata 2005. Nah, setelah masuk barulah kita bisa bersilaturahmi, teman kenal sana, sampai ada yang nanya, itu sekarang ketua komisi gue Herman Heri. Jadi dulu Herman Heri
ngelihat gue anak baru langsung dipanggil. Tanyain lah Pak Romi, itu siapa? Anaknya siapa gitu kan. Nah, asumsi orang, setiap orang punya Ferrari adalah anaknya Siapa? Nah, akhirnya Pak Romi waktu itu menjawab bahwa dia bukan siapa-siapa, anak Priuk tuh. Panggil, kenalin, nih Pak Herman Heri. Lu bisa siapa? BBM, gue bilang. Yaudah, lu ke kantor gue ya. Nah, ke kantornya Panglima Polim tuh. Iya. Nah, karena kita pun nggak tahu kalau akhirnya 2014, bayangin dari 2005, 2006 kenal, nggak pernah kenal lagi, nggak pernah ketemu lagi, jarang karena jarang ikut. Ketemu lagi pas pelantikan anggota DPR. Tapi ada kerjaan waktu itu? Nggak ada, nggak jadi karena waktu itu dia tanya-tanya. Kebetulan temennya dia ada di Komisi 7. Ya, energi Agus siapa lah namanya, barengan di situ. Nanyain masalah bisnis BBM. Ya. Tapi nggak berlanjut, ya kita say hi aja biasa. Ketemu hanya 4 kali kalau nggak salah waktu itu. Ketemu lagi 2014. Bayangin, 9 tahun nggak pernah berkomunikasi, ketemu lagi dilantik sama-sama. Dan sekarang kita bersamaan, dia ketua komisi, gue wakil ketua komisi. Kan hidup gak ada yang tahu. Betul. Nah, pertemanan inilah yang akhirnya dibentuk dalam porsi, dalam penyesuaian, bukan memaksakan. Nah, mungkin teman-teman artis ingin memiliki, ingin show off agar menjadi daya tarik. Mungkin juga dia berkecukupan memiliki kendaraan supercarnya, mungkin ia hanya memaksakan dahulu untuk mendapatkan daya tarik. Di Indonesia ini kan orang yang pelik dengan gaya hidup. Kalau lu miskin, lu nggak dianggap. Oh gitu ya. Tapi kalau udah kelihatan kaya, sekalipun belum tahu kaya beneran atau enggak, lu pasti dianggap. Adalah gue cerita baru minggu lalu lah. Gue makan pakai celana pendek. Ya biasalah pakai topi, gue orangnya super santai. Masuk, dimintain itu nomor KTP, nomor handphone gitu. Cek, ada satu restoran di Jakarta Selatan. Tapi pada saat orang datang dengan pakai rapi, gitu, nggak ditanyain. Wah brengsek gitu bilang nih. Oh ini dinamikanya orang. Jadi ngeliat orang dengan berparas biasa aja, habis golf gue pakai celana pendek gitu. Tapi akhirnya gue tegur, gue sampein kepada manajernya. Nggak lama yang punya restoran datang, yang punya datang restoran. Gue bilang jangan membedakan orang. Siapapun yang masuk ke restoran ini perlakukan sama, sekalipun dia pakai celana pendek. Jadi biasakanlah kita mengorangkan orang, jangan melihat gaya orang. Penampilan. Itu ceritanya baru minggu lalu, tapi unik. Menjadi apa? Berarti dia nggak nonton YouTube itu? Nggak, karena mungkin karena pakai masker, jadi agak kaget dia. Jadi ya itulah cerita dinamika. Ini menarik sekali karena Roni ini adalah latar belakangnya anak Tanjung Priuk. Dan Tanjung Priuk itu memang daerah yang dari dulu Brong. Jadi saya dulu kan pemain film action. Kalau mau adegan-adegan film action itu pasti kita larinya ke Priuk. Karena di sana kita udah punya komunitas anak-anak action, anak-anak laga, dan kita bisa adegan lari-lari di kontainer-kontainer, di pelabuhan gitu ya. Dan memang Brong. Artinya Brong itu ya memang keras. Hidup di sana keras. Dan ada kelompok-kelompok lah, kelompok pemuda ini seperti itu ya dari dulu. Nah, Ahmad Saroni ini satu-satunya orang dari Tanjung Priuk yang berhasil menjadi anggota legislatif asalnya dari Priuk. Jadi artinya dapilnya Priuk. Banyak yang lain yang bukan dapilnya dari situ ya. Jadi memang benar-benar perjuangan ya. Dan tadi dia udah cerita kepada saya bahwa emang berat. Di situ dapil berat. Kalau nggak sanggup, lebih baik jangan masuk situ. Nah, ada disebutlah dapil neraka. Dapil neraka. Ya. Jadi sekarang kembali lagi ke cerita tadi. Begini bro, kalau berbicara tentang bagaimana orang harus berpenampilan, berbicara tentang orang harus kelihatan
punya sesuatu kekuatan atau kekuasaan sehingga akhirnya orang jadi ya menghargai atau bahkan menjadi takut. Ini belakangan ini lagi rame nih bro, lagi rame tentang yang namanya koboi jalanan. Jadi tiba-tiba di jalan tembak, ngeluarin senjata. Nembak sih enggak, ngeluarin senjata. Iya. Tapi belakangan ini sekarang koboi jalanan mulai bermunculan bro. Fenomena apa nih bro? Menurut versi gua adalah mereka yang memegang senjata mengarogansi diri bahwa dalam porsi yang terjadi kecelakaan waktu 2 minggu lalu, dia agak panik karena orang mungkin sudah datang juga ingin mungkin melakukan pembelaan untuk tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Tapi kalau dia pintar sebenarnya, dia tidak perlu mengeluarkan senjata, dia tanggung jawab aja. Apapun yang terjadi di sana, selesaikan. Orang kan memvideokan orang. Jadi nanti kalaupun akhirnya ada kesalahan bukan kepada dia, tapi kepada orang yang akan ngeroyokin tuh orang, kan ada manfaat buat dia sebenarnya. Tapi ini enggak, dia mengacungkan senjata walaupun itu airsoft gun yang seharusnya tidak boleh dilakukan, tapi dia lari pergi. Yang orang yang dia tabrak dia tinggalin. Yang anehnya nggak lama katanya setelah itu dia balik lagi. Yang kita bilang sama polisi, hal demikian tidak dibenarkan. Maka waktu itu langsung saya kasih statement di media untuk tangkap segera. Siapapun orang di belakangnya, backing siapapun, harus tidak boleh pandang bulu. Tangkap berapa jam kemudian. Nah ini bawa efek memegang senjata. Saya juga pemegang senjata dari 2007. Tapi hawa panas kita adalah dari kita. Kalau kitanya biasa aja ya biasa aja. Sama sekarang kalau saya jalan, banyak orang bertingkah. Udah jalan di posisi di kanan, dikasih lampu nggak mau, diklaksonin nggak mau, malah marahan dia. Nah itu kan kalau kitanya emosinya muncul dengan kita punya kekuasaan, bahaya. Kita yang kena jadinya. Jadi udahlah istighfar aja, ya Allah istighfar aja udah. Ini contoh yang baik. Ini contoh, ini gue mengalami hal itu. Contoh yang baik. Jadi ada beberapa catatan penting ya bro ya. Zaman gue dulu masih zaman SMA kuliah, kita tahu lah orang-orang yang pegang beceng, sebutannya beceng. Iya. Zaman dulu tuh ya bisa dihitung lah keluarganya si Anu. Lalu kemudian terjadi reformasi TNI, di kepolisian, yang gitu-gitu udah nggak muncul bro. Nggak ada lagi orang yang petantang-petenteng bawa beceng. Ya kan? Orang yang bawa beceng harus orang yang bertugas dan memiliki surat. Dikeluarkan peraturan. Yang boleh memiliki senjata api, senjata karet dan seterusnya adalah misalnya direktur bank, pejabat, ya atau anggota Perbakin misalnya. Itu pun ada peraturan baru lagi bahwa sekarang senjata tidak boleh ditenteng-tenteng. Betul. Harus disimpan buat yang anggota Perbakin. Olahraga. Tapi sekarang juga banyak orang yang mengaku anggota Perbakin. Bahkan yang kemarin masuk ke Mabes Polri itu, yang teroris memiliki kartu Perbakin. Ternyata palsu. Jadi ini banyak yang belum paham. Mungkin bro bisa menjelaskan sebagai anggota Perbakin juga ya? Iya. Bisa menjelaskan. Jadi ada bedanya antara IKSA, betul ya IKSA ya? Iya, bela diri. Lalu kemudian senjata olahraga. Lalu airsoft. Apa tuh airsoft sebutannya ya? Airsoft gun. Terus ada satu lagi apa tuh ya? Jadi ada pemburu. airsoft, satu lagi apa? Berburu ya? Berburu. Bisa dijelasin nggak supaya viewers kita ini juga harus paham dan berhati-hati gitu. Jadi kalau senjata olahraga dia nggak ada kartu, dia hanya buku. Nah senjata itu hanya boleh disimpan di gudang, yaitu gudang Perbakin. Dipakai pada saat latihan di area lapangan dan atau pada saat dia mau bertanding, itu pun harus ada izin keluar senjatanya. Senjata airsoft gun
itu juga sama dengan kontur sebenarnya memiliki izin dengan dasar sama dengan IKSA, cuman dia airsoft gun. Tidak mematikan, tapi menjadi mematikan kalau dalam jarak dekat. Yang IKSA bela diri adalah senjata untuk pada orang-orang tertentu. Ya misalnya direktur utama dengan rekomendasi yang didapat oleh hasil uji lewat Perbakin melalui tes dengan segala macam. Nah sekarang sebenarnya itu lebih ketat daripada yang sebelumnya. Sekarang lebih ketat, harganya juga mahal. Dan untuk mendapatkan izinnya tidaklah mudah. Karena melalui proses tes psikologi, tes kesehatan, tes nembak. Nah itu panjang lagi prosesnya. Sekarang tidaklah mudah. Harganya juga luar biasa. Nah senjatanya juga tidak semua orang mau jual senjata. Pabrikan senjata yang import itu juga dalam kategori semua orang tidak bisa beli sekalipun punya duit. Kenapa? Ya karena prosedural yang dimiliki oleh yang ingin membawa senjata itu tidaklah gampang. Nah dari situlah orang-orang yang sekarang di luar kejadian kayak kemarin orang masuk situ beli airsoft gun yang ternyata perbakinnya palsu. Dalam proses sekarang karena ini dalam penyelidikan belum terungkap apakah senjata ini dari mana. Nah kalau yang teroris itu kan kadang-kadang senjatanya diperjualbelikan yang kita nggak pernah tahu. Tapi yang Perbakin sendiri jarang kejadian. Kalaupun ada kejadian itu biasanya waktu sebelumnya ada juga tuh mobil BMW yang benar Perbakin, akhirnya kartunya dicabut. Nah itu hal-hal yang menjadi pelajaran dan masyarakat kita lama-lama akhirnya ngelihat begitu tuh udah nggak aneh. Jadi biasa aja jadinya. Nah dari situlah periksa dalam artian ini satu komunitas yaitu diketuain oleh Pak Bambang Susatyo berpedoman bahwa senjata api bukan untuk gagah-gagahan, tapi hanya untuk dipergunakan bila mana waktu yang tepat, bila mana diri kita terancam ceritanya. Oke, makin menarik pembicaraan. Saya masih mau ngorek lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu update-update berita. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa kawan-kawan like, subscribe, komen dan share ya Jendela Dede Yusuf atau Dede Yusuf channel ini sehingga mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, kita simak dulu berita-berita update Ahmad Sahroni. Nah, kesuksesan lo selama ini berhasil menjadi seorang pengusaha. Ada nggak tuh kira-kira unsur-unsur the power of orang dalam? Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Dalam prosesi bisnis pasti ada yang belain. Bayangin, dalam rapat itu, dalam sejarah politik di rapat tertutup 17.000 orang hadir. Buset, banyak kan? 17.000, bayangin aja. Dan saya termasuk tawaran podcast yang beliau mau datang langsung. Benar ya bro ya? Kedua langsung mau ya?